Persiapan haji telah memasuki tahapan matang di tengah isu keamanan jalur udara dan pemerintah telah menyiapkan 3 skenario mitigasi termasuk pengalihan rute perjalanan jika dibutuhkan. Dan berikut perbincangan Yudi Handoyo dengan Wakil Menteri Haji Dhanil Anzar Simanjuntak dalam One on One. Ada 3 skenario. Pertama tentu skenario pertama pasti berangkat ya. Jadi jamaah haji tidak usah khawatir. Insya Allah semua persiapan untuk keberangkatan haji sudah 98% sekarang. 98%. Ya tinggal keberangkatan saja. Semua persiapan sudah matang, pun demikian dengan pemerintah kerajaan Arab Saudi juga mempersiapkannya dengan matang. Jadi ya keberangkatan kalau kemudian misalnya jalur udara dirasakan tidak aman, maka kami akan bicara kemungkinan untuk mengalihkan rute. Jadi ada 2 alternatif, yaitu rute selatan melalui Sri Lanka, kemudian ada rute melalui Afrika. Tapi masing-masing punya konsekuensi, yaitu waktu yang bertambah. Misalnya Afrika itu bisa bertambah 6 jam, kemudian melalui Sri Lanka bisa bertambah 4 jam, ditambah lagi itu pasti kos penerbangan bertambah. Kosnya berkali-kali lipat ya? Iya betul. Tapi kami sesuai dengan pesan Presiden Prabowo, jangan sampai kemudian memberatkan jamaah. Maka yang akan dipersiapkan adalah keuangan haji yang dikelola oleh BPKH. Nah kemudian Pemirsa, pemerintah menetapkan 1 Syawal 1447 Hijriah pada Sabtu 21 Maret 2026. Penetapan ini didasarkan pada keputusan sidang isbat yang dipimpin Menteri Agama Nasaruddin Umar di kantor Kementerian Agama Jakarta. Dan berdasarkan hasil hisab serta tidak adanya laporan hilal terlihat, disepakati bahwa 1 Syawal ditetapkan oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar pada Sabtu 21 Maret 2026. Berdasarkan hasil hisab serta tidak adanya laporan hilal terlihat, disepakati bahwa 1 Syawal 1447 Hijriah jatuh pada hari Sabtu 21 Maret 2026. Masjid Istiqlal akan menggelar gema malam takbir menyambut Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Gema takbir itu akan terhubung dengan Masjid Raya di Malaysia, Brunei, Singapura, dan Indonesia, termasuk Masjid Ibu Kota Nusantara atau IKN. Sesudah salat Isya nanti kita akan melakukan gema takbir. Insya Allah gema takbir nanti ini akan diberikan oleh rekan-rekan media juga, termasuk juga insya Allah kita akan connect dengan masjid-masjid raya Mabil. Jadi Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura dan Indonesia. Ditambah dengan masjid IKN dan sejumlah masjid yang connect dengan kita. Kemudian untuk kegiatan besoknya, insya Allah kegiatan sholat Id 1447 Hijriah akan bertindak sebagai imam, yaitu Dr. Kiai Haji Ahmad Husni Ismail, kemudian badannya Ustadz Haji Ahmad Rabiuddin Mahfud SKMAG, dan untuk bertindak selaku Bilal yaitu Ustaz HR Harmoko MPD, dan Bilal 2 Ustaz Ahmad Awani. Sedangkan yang bertindak sebagai khatib ialah Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Profesor Nur Hadi Hasan MA MPhil PhD, dengan mengusung tema kemenangan Idul Fitri, menyemai kebaikan, meraih keberkahan. Umat Islam warga negara Indonesia di Canberra, Australia mengikuti sholat Id di Wisma Duta Kediaman Duta Besar Republik Indonesia untuk Australia. Selalu bersyukur menjadi pesan Idul Fitri kali ini. Salat Id dimulai pukul 7.30 waktu Canberra, Australia. Dihadiri sekitar 400 warga negara Indonesia yang saat ini berada di Canberra, atau jumlah ini setengah dari total WNI Muslim di sana. Dalam pesan Idul Fitri, umat Islam didorong untuk selalu bersyukur dan bersedekah. Duta Besar Republik Indonesia untuk Australia, Siswo Pramono, membuka acara perayaan Idul Fitri dengan sambutan, lalu acara dilanjutkan dengan makan bersama.
Arab Saudi menetapkan Idul Fitri jatuh pada Jumat 20 Maret 2026. Penetapan tersebut diumumkan resmi oleh otoritas kerajaan setelah melakukan pemantauan hilal bulan baru Syawal. Dikutip dari pengumuman Haramain Info, pihak otoritas kerajaan Arab Saudi menyatakan bulan sabit belum terlihat di wilayah Arab Saudi. Mahkamah Agung Arab Saudi memutuskan Kamis adalah hari terakhir bulan Ramadan, sehingga Jumat menjadi hari pertama Idul Fitri tahun ini. Mahkamah Agung juga menyampaikan ucapan selamat Idul Fitri kepada Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud, putra mahkota Muhammad bin Salman, serta seluruh warga negara, penduduk, serta umat Islam. Sementara Kementerian Agama akan melakukan sidang isbat penentuan 1 Syawal 1447 Hijriah pada hari ini. Hasil pantauan hilal akan dijadikan landasan apakah Idul Fitri tahun ini jatuh pada Jumat atau Sabtu. Idul Fitri juga dirayakan warga Muslim Sionogan di Sulu, Filipina. Warga mengisi Idul Fitri dengan ibadah, silaturahmi hingga makan bersama. Warga Muslim Sionogan di Sulu, Filipina merayakan Idul Fitri hari Kamis. Warga berduyun-duyun ke masjid untuk mengumandangkan takbir dan menunaikan sholat Id berjamaah. Usai sholat, warga bersilaturahmi bermaaf-maafan atas segala kesalahan, kata, dan perbuatan selama ini. Warga lalu melanjutkan dengan makan bersama. Beragam sajian khas Idul Fitri dihidangkan untuk disantap bersama warga. Rangkaian tradisi perayaan ini sudah dilakukan masyarakat secara turun-temurun. Hindi kami umaalis sa mga ninuno namin. Nung una ang bilangan sa dati sa month ng yung kalag-kalag kumbaga sa kuan yung paghawan kubol na mo, dahil bumilang kami ng 30 days bago siya dumating ang Ramadan. Dahil doon yung mga ninuno namin na hindi pwede talaga, hindi maabot yung first Ramadan. Kaya pagkabilang namin sa yung buwan na maskin hindi moon sighting. Sionogan adalah wilayah di Sulu, Filipina yang dikenal memiliki potensi pariwisata bahari. Kawasan ini dikenal akan pantainya yang cantik dan kegiatan olahraga air. Masyarakat setempat dikenal memegang teguh adat istiadat, termasuk dalam penentuan hari raya umat Islamnya.